Dan zikir itu jila' liqalbi, dapat menerangkan kolbu. Kalau gelap kayak tadi, bingung nggak mau ngapain? Kalau kita jalan ketabrak orang nggak? Barangkali begitu. Orang yang gelap kolbunya, dia akan nabrak hati orang, nabrak perasaan orang, nabrak pikiran orang, nabrak kemana-mana. Nah, bahkan nabrak diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Orang nggak berpikir begitu, dia mikir gitu. Ya, pernah nggak antum berpikir buruk tentang seseorang, padahal dia nggak mikir begitu? Nah, itu kan hati gelap. Hatinya gelap. Kalau hati gelap begitu jadinya. Waqad kana Sayyidi Syekh Abu Su'ud ibn Abil Asyair yaqul. Ini kalimat kata yang dulu kita kasih pertanyaan. Kitab duluan atau qalbu duluan? Apa kata beliau? Kitabul murid huwa qalbuh. Baru murid loh. Belum wali ini. Kitabnya murid, kolbunya. Saya ngomong begitu. Ada kiai aswaja katanya, ngakunya aswaja. Nggak sepakat. Berarti dia kitab basic ininya nggak beres sama dia. Halaman 70 aja belum baca. Gimana halaman 73, halaman 100, 200, 300. Belum lagi kitab besar seperti Ihya Ulumuddin, kitab yang rumit seperti Khatmul Aulia, kitab yang pelik seperti yang dibaca Buya Asfi tadi. Al-Futuhat Al-Ciputatiyah Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ngeri kali. Bacaan dasarnya Buya Asfi itu Al-Futuhat Makkiyah. Ya. Buya Al-Domi bacaan dasarnya Tafsir Ibnu Ajibah. Ngeri, ajib. Lain dengan Lor Ali, sembunyi dia dengan adab-adab hafiz Quran, hamalatul Quran. Padahal pakar hadis palsu ya. Bukan alamat palsu ya. Jadi kita ngomong begitu, dibuka sedikit pintunya boleh, biar asapnya bentar ya. Ini biar dapat suasana aja. Biar jin dapat makanan kata orang sebelah. Ada yang bilang kalau pakai menyan itu makanan jin, tapi kalau pakai bukhur enggak. Maka kita ganti pakai bukhur toh. Ada orang beragama itu khoyalannya liar. Sejak kapan jin tuh makan asap? Itu penghinaan bener. Kalau gitu ya rumah tuh jalan raya banyak asapnya. Iya, pantesan Buya Asfi meramar kalau di jalan dulu ya. Kan kejinan kali ya. Allah, cocok logi yang cocok ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa kana yaqul, beliau berkata, Abu Su'ud, ini salah satu murabbi beliau, wali kutub di zamannya yang membimbing beliau. Al-usul allati yubna 'alaiha al-murid atau yabni 'alaiha al-muridu amrah arba'ata asya'. Ada beberapa hal yang mesti dijadikan dasar seorang murid dalam berbuat, minimal 4 hal. Al-awwal ishtighalul lisan bi dzikrillahi azza wa jalla ma'a huduril qalb. Lisan ini zikir dengan kesadaran hati, disebut hudur. Maksudnya apa? Kita sadar kita lagi baca, itu disebut hudurul qalb. Ini gabungan zikir lisan dan zikir qalbu. Yang kedua, jabrul qalbi ala jam'ihi li muraqabatillahi azza wa jalla. Tapi ini usulnya udah dahsyat sekali ini. Kalau secara harfiah jabrul qalb memaksa, tapi saya menerjemahkannya mengkondisikan qalbu ala jam'ihi agar dia fokus
untuk merasakan muraqabah. Apa arti muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah SWT. Allah itu zat yang mengancam antum atau zat yang menyayangi antum? Maka kalau dilirik, diperhatiin, diawasi, yang menyayangi kita senang atau ketakutan? Senang. Jadi dalam bab tasawuf, muraqabah itu jamaliyah lebih banyak daripada jalaliyah. Sehingga sufi itu bahagia terus, kasmaran kulli yaum. Karena merasa diperhatikan terus. Kalau yang masih punya akun-akun sosial media, diintip orang, dan yang ngintip itu kita senang. Kita suka sama orangnya. Hidungnya langsung ngembang-ngembang sendiri tuh. Ya, jantungnya berdebar. Padahal buka akun dia aja. Senang diintip kekasih. Kekasih sejati kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kalau baginda Nabi Muhammad SAW melirik, pasti Allah melirik. Jadi siapakah yang dilirik oleh Allah? Orang yang dilirik baginda Rasulullah SAW. Karena Allah hanya melirik kolbu baginda Nabi Muhammad SAW. Wa huwa qutbul alamin, qutbul wujud, qutbul thaqalain. Jadi inti alam semesta itu yang dilihat Allah cuma Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang diangkat Allah cuma orang yang di kolbunya ada Nabi Muhammad SAW. Kajian yang diangkat Allah bukan kajian yang apa-apa, kajian yang mengangkat Nabi Muhammad SAW. Beliau nggak perlu diangkat, tapi hati orang ini kemudian merasakan ketinggian darajah Nabi Muhammad SAW. Akal yang Allah angkat, akal yang mengikuti akal Sayyidina Nabi SAW. Ruh yang Allah angkat, ruh yang terhubung kepada ruh Nabi Muhammad SAW. Jadi antum yang berjuang untuk mencapai popularitas, jabatan tinggi, kenapa sulit? Karena tidak mengambil sifat Nabi Muhammad SAW. Lihat orang-orang yang pangkatnya tinggi, dia mengambil satu sifat Nabi, walaupun dia tidak tahu itu sifatnya baginda Rasulullah SAW. Nabi itu disiplin. Orang-orang yang sekarang mencapai makom-makom tinggi dalam kehidupan dunia itu, dia punya kedisiplinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia ngambil itu untuk urusan dunia. Itu aja bedanya. Kalau antum ambil disiplin untuk urusan akhirat, dahsyat. Ya. Jadi presiden akhirat nanti. Nah, orang-orang yang berjuang untuk berdakwah, ya. Kenapa dakwahnya tidak menyebar? Kenapa dakwahnya tidak kurang diterima? Allah hanya terima Nabi Muhammad SAW. Mungkin dakwah kita masih membesarkan diri kita, membesarkan thariqat kita, membesarkan majelis kita, tidak membesarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah, yang kita besarkan cuma Nabi Muhammad SAW, karena beliau disebut khuluquhu azim. Orang yang tahu cara membesarkan Nabi Muhammad SAW, baru dia tahu cara membesarkan zat yang disembah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu jabrul qalb. Jadi yang kedua apa? Mengkondisikan kalbu untuk muraqabah, merasa dilirik oleh zat yang maha mencintai. Kalau ahli fikih biasanya memahami ini dalam bab taklif. Kalau taklif, Allah itu ngancem. Ya, benar nggak? Ya nggak ada salahnya. Cuma saya tidak memilih jalan itu. Bagi saya, fikih itu mesti ngikut bab ini. Kalau nggak, orang terpaksa sholat. Orang terpaksa zikir. Makanya anak-anak dulu, ini wajah-wajah orang yang dulu kalau disuruh sholat lari nih, Bang Do ini. Bener nggak? Aneh nggak bohong kan? Ya, kelihatan ya. Kebayang, datang aja wajahnya tadi.
Ya. Halu yang sahih. Allahumma sholli ala. Tapi ketika orang diberikan muraqabah jamaliyah, merasa dipandang keindahan Allah, kasih sayang Allah, dia senang. Maka anak-anak tuh lebih senang disayang. Coba antum lihat, ada orang yang dia suka nyayangin anak, suka ngasih hadiah anak-anak, pasti dimanapun dia dirindukan anak-anak. Benar nggak? Maka kalau ingin disayang, Nabi itu senang sama anak-anak. Nabi itu kalau sama anak, gak sholat, neraka. Ada nggak gitu? Ada nggak Nabi ngajar begitu? Lam nasma'ha walau marrah. Nabi berbicara neraka, itu pun babnya bab jamaliyah. Nabi berbicara neraka, itu babnya bab jamal. Sehingga orang nangis disebut neraka. Bukan karena dia takut nerakanya, tapi dia takut kepada murka yang punya neraka. Takut Allah itu nggak sayang lagi sama dia. Kapan Nabi pakai jalal, ketegasan? Kalau beliau lagi perang. Nggak pernah Nabi sama sahabatnya, sama istrinya, sama orang pemaksiat tuh pakai bab jalaliyah. Nggak. Kalau Nabi pakai jalaliyah, kabur tuh orang Madinah. Nuaiman kabur pasti. Tahu Nuaiman? Ya. Kabur pasti. Ya, orang begitu. Tapi yang bisa bikin Nabi tersenyum kan dia. Ya. Antum yang serius-serius nih wajahnya nggak bisa bikin kita tersenyum. Maka ketika Sayyidina Umar diminta orang, bunuh aja dia tuh Nuaiman. Jelek-jelekin Islam aja. Islam nggak akan pernah jelek. Antum maksiat 1000 kali, Islam nggak pernah jelek. Islam kan di sisi Allah. Allah Maha Suci. Berikut dengan yang diturunkannya. Kalau antum maksiat, yang jelek diri sendiri. Islam nggak pernah jelek. Nabi Muhammad nggak pernah jelek. Jadi kalau ada orang korupsi di Indonesia, ada Muslim, itu yang jelek dia, bukan Islam. Bukan agama yang jelek. Agamanya nggak ngajarin gitu kok. Kamu malu-maluin Islam lah. Islam mah nggak perlu digituin. Inna dina indallahil Islam. Kalau di sisi Allah nggak perlu. Kita yang butuh Islam, bukan Islam yang butuh kita. Ya. Jadi sejauh mana muraqabah jamaliyah ini ada, sejauh itulah kolbu ini terasa bahagia. Jadi kenapa kita merasa gelisah? Karena muraqabah jamaliyah itu kurang. Ya, mungkin yang ada muraqabah jalaliyah. Jalaliyah ini kita merasa diancam terus. Maka mulai kondisikan hati Allah itu lebih rahman rahimnya daripada muntaqimnya. Kita ini nggak akan pernah bersih dengan diri sendiri. Maka kalau berharap jadi orang suci kayaknya nggak bisa. Kita hanya berharap Rahman Rahimnya, nggak ada lagi. Rahman Rahim aja, ya. Jadi muraqabah di sini, muraqabah tambahkan muraqabatu jamalihi. Bentar-bentar udah emosi, ya kan? Pulang nih suami istri, pulang udah tengkar lagi, tersinggungan lagi, udah biasa. Sama temen, kadang-kadang baikan, kadang-kadang tersinggungan. Kita ini gak akan pernah menjadi malaikat yang selalu baik, gak akan pernah. Udah begini hidup kita sudah. Yang penting kondisikan. Nah, maka disebut bahasa Arabnya uslubnya pakai jabr. Paksa hatimu. Bahwa Allah itu memandangmu dengan kasih sayang, bukan dengan ancaman. Ya. Wa mukhalafatin nafsi wal hawa min ajlihi ta'ala. Lalu berusaha melawan kebiasaan nafsiyah wal hawa dan kecenderungan nafsiyah yang negatif. Nafsiyah itu keegoan, kedirian. Ya. Min ajlihi ta'ala, bukan karena ingin jadi wali, bukan karena ingin jadi orang sakti. Jadi kita puasa kan besok nih, 1 hari atau 2 hari lagi kita mau puasa,
bukan karena ingin kita sehat, bukan. Kan ada hadis sumu tasihhu. Bukan karena tasihhu itu bab fawaid, bukan maqasid. Kan sumu tasihhu. Di Quran la'allakum tattaqun itu maqasidnya. Tujuan kita puasa menjadi takwa. Sama dengan akar kata upawasa. Puasa. Upa taqarrub, wasa esa, taqarrub ilallah. Maka saya curiga memang ajaran yang dulu ditulis dalam bahasa Sanskerta itu dulu adalah ajaran baginda Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Seperti pernah ditulis Imamuna Abdul Karim Al-Jili. Ya. Mungkin mereka lah yang disebut kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Itu ketemunya di Indonesia. Karena sampai hari ini orang yang gunakan bahasa ini dalam agamanya, mereka masih melakukan upawasa, puasa. Ya, mungkin mereka salah satu umat terdahulu yang dulu pernah berpuasa itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Itu sudah 2. Ketiga ya. Tuh. Kenapa malam hari begadang, wiridan, supaya hatinya tajam, biar bisa makom gurunya lewat sama dia, ya, atau bisa baca isi hati gurunya. Hebat beneran tuh bisa baca isi guru. Ya. Emang itu tujuan zikir? Kan enggak. Tujuan kita zikir supaya kolbu kita dicucuri rahmatullah, supaya kolbu itu nggak ada lagi ruang benci di dalamnya. Nah, jadi saya kalau emosional dalam diri saya tuduh diri, jangan-jangan wirid saya sudah berkurang, jangan-jangan berkholwatnya sudah mulai terganggu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak salahin orang juga, mungkin kita aja yang sensitif, orang ngomong biasa aja kita yang sensitif. Benar nggak? Orang ngebel biasa aja, kita yang tersinggung. Apa lo? Udah kayak guguk aja langsung. Wa tasfiyatul luqmah li'ubudiyatih min syubhah. Makannya mesti halal. Tasfiyatul luqmah, membersihkan apa yang engkau makan. Satu suap saja hanya untuk ibadah. Ya. Dari apa? Dari syubhat, dari bahan yang syubhat. Di sini ada 2 unsur. 1, makan yang halal. Yang kedua, makannya bukan ingin kenyang. Makannya hanya untuk menjadi abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai nih malam ini sampai esok, kalau makan niat bismillah, aku niat ya Allah makan minum untuk kuat mengabdi kepada engkau. Ngabdi itu kan bisa sholat, bisa ngaji, bisa khidmat kepada masyarakat, bisa kuliah. Kuliah itu ibadah gak sih? Bener. Kenapa ada yang bolos? Katanya ibadah. Ya. Kerja itu ibadah gak? Terus kenapa ada orang ngurang-ngurangin? Kan kalau ibadah kan jangan dikurangin. Kalau yang bagus ditambah kalau dia tatawu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa hadhihi ar-rabi'ah hiya al-qutub. Inilah yang paling penting. Wa biha tazkul jawari wa isful qalb. Ternyata setinggi apapun makom orang, kalau makannya nggak jelas ujungnya. Ya. Jadi kalau makan masih dengan nafsu, itu yang bikin kita emosi. Kenapa masih emosi? Makannya belum dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Makannya masih dengan jalaliyahnya yang main. Ya, belum dengan rahmaniyahnya. Ya, dengan jau'iyahnya. Orang kalau marah, orang kalau lagi lapar marah nggak? Gampang tersinggung nggak? Gampang tersinggung. Kalau udah kenyang budak jadinya. Cuek. Ya. Bego separoh.
oh ternyata inilah kenapa ada orang wiridnya nggak banyak, tapi makanannya halal, dia makan karena Allah. Makan yang begini yang membuat hatinya bercahaya. Itu yang luar biasa tuh, ya. Ada seorang wali ditanya, jadi wali ini salah satu karamahnya ayyatira alal hawa. Dia bisa jalan di udara. Hanya bismillah. Ditanya, bismillah ente sakti amat. Apa jawaban dia? Bukan bismillah saya yang sakti, tapi bismillah istriku yang masak selalu menyebut nama Allah. Nah, ini Ribat Putri kan sudah mulai ada hari masak tuh. Coba mulai dari masak, bismillah, sholawat, zikir, enggak putus-putus. Yang sudah punya suami, nikmati, jalani, ya. Yang enggak, latihan. Makanya kami kalau buat riyadhah, ahli masaknya kita ajarin, kalau masak wudhu dulu. Hatta dia lagi haid, wudhu dulu. Karena wudhu itu bukan raful hadasnya yang penting sebenarnya, tapi jabrul qalbi ala muraqabatillah. Mengkondisikan kolbu supaya dia merasa dipandang oleh Allah SWT. Itu yang mahal. Itu yang mahal dari wudhu, itu nggak ada lagi yang lebih. Kan lucu. Beragama itu sebenarnya Allah tuh lagi ingin bermesraan dengan kita, nggak serius-serius amat. Coba, ada namanya mashul khuf, mengusap sepatu. Khuf itu sepatu khusus, tapi sebenarnya sepatu apa aja bagi ulama kontemporer dibolehkan. Ulama dulu sih khusus. Kalau kita jalan yang kotor, punggung atasnya sepatu atau bawahnya, tapaknya. Tapi kalau wudhu, kita boleh mashul khuf, ngusap, yang diusap bukan bawahnya, di atasnya. Kata Sayyidina Ali, riwayat Bukhari ini, seandainya agama ini akal-akalan, pasti yang diusap. Agama ini bukan akal-akalan, agama ini ta'abbudi, ya, hanya ta'abbudi, nggak lebih. Maka muncul ilmu maqasid syariah, itu untuk mengkelirkan. Ini bab maqasidnya adalah bab ubudiyah. Itu sebenarnya bukan gagah-gagahan orang ngomong maqasid itu. Maksudnya sederhana. Dan maqasid itu ilmun min ulumis sufiyah wal an asbaha fannan mustaqillan. Ilmu maqasid itu dulu ilmu para kutub, para wali, yang sekarang menjadi ilmu mustaqil, bukan lagi bagian dari fikih, bukan lagi dari usul fikih, dia ilmu sendiri. Sudah ilmu sendiri. Hebat sekali ulama-ulama wali kita ini, ya. Baik. Bukhari wali nggak? Wali nggak? Kalau nggak wali mana bisa kitabnya semasyhur itu hari ini, ya. Bisa merubah kita semua. Maka kita insya Allah Ramadan salah satu programnya ada qiraah Sahih Bukhari bil lughatil arabiyyah, ya, bagi yang bisa bahasa Arab, ya, khusus terbatas itu, ya, terbatas karena nanti kayak didongengin, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Setelah 2 tahun lebih saya tidak ngajar dalam bahasa Arab, nah, kita berlatih lagi menghidupkan kajian. Dulu pesan dari guru kita masih hidup, Syekhuna Syekh Taufik Al-Buti, kata beliau, alimuddin bilaghatid-din. Saya masih ingat tuh nasnya begitu, ajarkan agama dengan bahasa agama. Cuma antum kalau diajarin pakai bahasa Arab, mungkin sisa 1 orang aja ntar, Bang Do baca sadaqallah aja dia ntar. Ya. Tasdik, oh, bener. Fal murid al-hadik yu'ti nafsahu hazzaha syar'i min al-akal wa yamna'uha ma yutghiha. Murid yang hadik, yang cerdasnya mendalam. Hazik itu dari kita kalau menyebut seorang murid yang cerdasnya itu dahsyat, kita sebut hadik, ya.
dia memberikan hak syar'i untuk makan pada dirinya sebatas apa? Sebatas yang dibolehkan syariat, ya, dan tidak yutghiha wa yamna'uha ma yutghiha, dan dia menahan diri dari yang merusak. Hari ini banyak orang sakit penyakit-penyakit yang tidak ada di zaman dulu. Benar nggak? Hatta kiai ulama. Ya wajar, kita habis maulid, makan kebuli, besok kebuli. Makan kebuli jam berapa? Habis maulid. Jam berapa itu? Ya salam. Kayak gitu langsung tidur. Gimana nggak jadi gula di dalam? Walaupun nasinya beras mati dan sangat mematikan sekali. Jadi ini habitnya harus diganti nih. Ini kepada pecinta maulid. Ya. Pecinta maulid, dahulukan aja makannya untuk para kiai. Oh, saya ingin takzim ke kiai. Kalau ingin takzim kiai, jaga kesehatan kiai. Maka para pembuat maulid, pencinta maulid, pecinta hadrah, nasi kebuli, nasi mandi, sayang sama kiai. Kiai ini udah kena kolesterol. Karena dihajar terus sama domba kambing, udah ngaum dia di dalam tuh. Ya. Tapi karena kiai ingin menghormati, masih dimakan kadang. Saya masih ingat Nabi SAW bersabda, syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan, makanan pesta pernikahan. Kenapa? Yang makan orang kaya, yang miskin gak diundang. Itu asbabnya. Sebenarnya makanan maulid itu berkah, karena siapa aja boleh datang. Tapi yang anak-anak cuma untuk kiai. Giliran yang hadir cuma dapat kebuli ayam, kebuli kambing gak dapat. Itu kiai udah gak butuh, maka gak usah. Jadi nanti ini harus kita cerdaskan teman-teman kita yang bikin maulid. Kalau sarang kiai, jangan sering-sering kasih kiai makanan begitu. Ya, kasihan. Kecuali antum ingin mempercepat kematian kiai. Jangan dikasih tempe juga. Ini Pak Sam tega kali ya. Fa inna nafsa amanatullah ta'ala al-'abd. Ini kalimat indah sekali. Sungguh dirimu itu adalah amanah dari Allah. Kita kan nggak nyadar selama ini kalau diri ini amanah ya. Karena dia amanah, Allah itu mengatakan kalau makan, apa yang dimakan? Halalan, thayyiban. Jangan yang halal aja, tapi thayyib. Thayyib itu yang menyehatkan barangkali. Ya, yang menyehatkan. Tapi giliran kami buat suluk khalwat dan vegetarian, ngamuk-ngamuk yang gadang selero, yang besar syahwat makannya. Itu orang tarekat mengharamkan makan daging. Ternyata dia nafsunya sama daging luar biasa. Padahal kita sama daging cinta sekali. Buktinya hari ke-21 kami biasanya nyembelih daging. Dan dagingnya daging yang paling enak. Biasanya begitu. Tapi ya sudahlah. Kul ma tasha. Terserah mereka mengatakan apa yang mereka mau ya. Wa zulmuha bil ju' al-mufrid aw ghairi kazulm al-ghair ala haddi sawa' bal huwa 'inda ba'dihim ashad lima sahha 'indahum min taghliz al-'adhab ala man qatala nafsahu ziyadatan ala 'adhab man qatala ghairah ya. Jadi tirakat itu nggak boleh berlebihan.
nggak boleh juga misalnya kita lagi ngurangin makan terus nggak makan sama sekali. Itu al-ju' al-mufrid, lapar yang berlebihan. Ada yang nanya sama kita, itu ada kiai di Banten, dia tirakannya hanya minum air putih. Wah, itu lain cerita, itu bab baiat dia dengan gurunya. Kalau muridnya nggak ada masalah, monggo silakan. Kok bisa ngomong begitu? Kan di sini nggak boleh. Al-ju' al-mufrid. Ju' mufrid itu dia lapar terus dia lawan, dia paksain. Kalau mereka kan enggak. Dengan kiai tersebut, mereka yang sepakat sudah baiat sama gurunya, sudah sepakat saya akan ikuti pola guru saya. Nggak ada mufrid, itu urusan dia. Karena dulu memang ada seorang wali yang dia makan itu cuma sekali sebulan tuh ada. Ada yang sekali seminggu, ada yang 309 tahun nggak bangun-bangun, nggak makan, nggak buang air kecil. Ya, siapa tuh? Orang cuma seminggu doang antum masalahinnya. Repot amat jadi orang. Nilai orang terus. Ya. Pengen ngadu-ngadu kita sama kiai. Ya. Ada juga yang mau ngadu-ngadu ya. Bahasanya ngeri. Kita di 7 halu, tapi dia lebih halu lagi. Itu gurumu itu nggak ada di langit katanya. Wih, emang nggak ada di langit, dia di bumi. Emang dia di bumi tuh, di belakang langit, gimana ceritanya? Dan itu nyetir guru-gurunya yang kiai-kiai itu emang nggak ada urusan di sana. Saya gak habis pikir juga. Sunggokong kan? Sunggokong ada di batu dia. Nuduh kita halu, tapi dia membantahnya dengan kehaluan yang lebih romantis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau nggak pernah belajar kitab Al-Insan Al-Kamil, jangan ngomong ini mukasyafah, ini khayali, ini halu. Kitab beliau inilah yang membantu nanti. Apa beda halu dengan mukasyafah? Ada lagi namanya musyahadah. Ada kisah-kisah yang sering antum masyhurkan, tapi yang benarnya nggak antum ceritakan. Contoh, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani Qutub Rabbani, beliau ini ketemu cahaya yang mengaku Tuhan. Lalu cahaya itu mengatakan, sekarang aku halalkan mana yang haram bagimu. Lalu dia mengatakan, anta iblis, kan gitu. Hanya kisah ini yang dimasyhurkan. Padahal di kitab Al-Fathur Rabbani, beliau bertemu Allah berkali-kali nggak diceritain. Saya mau tanya, Syekh Abdul Qadir Jilani, apakah dia seorang nabi? Dia seorang apa? Wali. Apakah setelah beliau masih ada wali yang mungkin mendapatkan maqamat itu? Pasti. Kalau enggak, kiamat dunia. Itu kan beliau zahirnya aja Syekh Abdul Qadir. Meninggal ya ada orang yang kemudian yakumu maqamahu. Meninggal yakumu maqamahu. Ada penggantinya terus sampai terakhir. Itu dulu Syekh Abdul Qadir ini, sekarang nggak mungkin, sekarang nggak ada wali. Wali di depan dia. Kadang-kadang wali tetangga dia. Kadang-kadang wali teman dia. Yang pasti dia wali murid. Apalagi Bang Do ini wali. Wal iksir alladhi apa? Wal iyazu billah. Sesuatu yang hebat, alladhi yuqallibu aina tinatil abdi dhahaban khalisan. Jadi kalau ditanya apa teknologi hebat yang bisa merubah hati murid, huwa al-ikthar min dzikrillah. Itu teknologi zikrullah. Makanya ada mereknya Naqsyabandiyah, ada mereknya Syaziliyah,
ada Khalwatiyah, ada Samaniyah. Itu merek aja. Merek penggiling zikir. Teknik-teknik zikir. Ada orang mobilnya yang bisa laju cepat tuh apa namanya, Bu ya? Yang Ferrari itu ya. Apa? Nos. Ferrari. Tapi yang bawa SIM-nya gak jelas. Pas nanjak, kedulu ada Avanza. Itu saya belajarnya dulu ngomong begitu tuh dari orang yang pas kita naik Kawah Putih. Itu mobilnya mobil angkot-angkot semua. Carry. Pas kita tanya, ini kuat bang? Tergantung yang bawa bro. Ente pakai Fortuner, nggak tahu tekniknya. Pasti maju ke belakang. Bener. Itu mobil kayak di build up. Langsung nyampe. Canggih. Ada Avanza baru naik. Apa yang terjadi? Avanza sama Carry lama kuatan mana? Enggak, yang baru lah, bagus. Kalau banting-bantingan memang kuat yang lama. Apa yang terjadi? Koplingnya bau. Koplingnya bau. Termasuk kita dulu ke Bromo. Mobil-mobil baru, bau kopling semua. Tapi giliran ada Jeep lama, udah kayak seumuran kita itu Jeep. Dia naik enak kali, nggak ada masalah. Ternyata bukan masalah kamu pakai mobil apa, tapi mursyidnya pegang teknik mana. Sama-sama Naqsyabandi, tapi beda teknik. Sama-sama warung Padang, tapi kenapa Padang yang ono lebih enak dari ini? Sama-sama rendang, tapi rendang Bang Do belain dengan rendangnya Buya Aldomi. Iya. Sama-sama enak tapi beda enak, benar nggak? Bahan sama, cara masukinnya sama, nggak tahu kok rasanya beda. Antum punya pelet kali ya? Qultu ya. Apa kata beliau? Wa idahu dzalika anna al-haqq ta'ala la yuqarribu ila hadratihi illa man istahya minhu haqqul haya. Atau haqqal haya bisa. Bahwa Allah Ta'ala tidak ada yang dapat mendekat kepadanya, kehadiratnya, ila hadratihi. Ya. Jadi kita boleh ngomong ila hadratillah itu. Ila hadratihi, ila hadratillah. Ya. Kok ada orang mempertanyakan itu kan? Illa man istahya minhu haqqal haya. Kecuali orang yang telah tertanam dalam dirinya satu karakter, yaitu karakter malu. Wala yasihu lahu an yastahya kadzalika illa in hasala lahu al-kashfu wa raf'ul hijab. Dan itu enggak mungkin kecuali dia diberi anugerah, karena setelah dia diberi anugerah kasyaf dan diangkat hijabnya. Wala yasihu lahu al-kashfu illa bimulamazati dzikr. Antum nanya, bagaimana cara kasyaf dan raf'ul hijab? Supaya diangkat hijab itu gimana? Kok hati saya keras sekali, nggak bisa menikmati. Caranya cuma satu. Mulazamat az-zikr. Mulazamah zikrullah. Senantiasa berlatih zikrullah.